لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sambil kita nunggu yang di TikTok, Bu, mohon maaf ini kayaknya ada gangguan ini. Yuk, terus kita berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk. Alhamdulillah. Walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul. Alhamdulillah. Ini TikTok hampir 7 menit muter-muter baru masuk. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah udah masuk ya. Kalau ini Bu bukan internetnya, Bu Sri, apa namanya? Ini kayaknya memang TikToknya yang bermasalah nih. Kenapa? Karena di Pacebok masuk lancar. Biasanya yang berat itu justru yang di Pacebok. Tapi ini malah di TikTok. Nah, alhamdulillah nih. Berapa kali saya ulang, baru masuk. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. A'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa binada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya. Karena memang suasana hujan terus, maka sunnatullah yang namanya pilek nggak bisa kita hindari, ya, karena ke masjid aja hujan-hujanan.
Padahal jarak rumah ke masjid itu nggak nyampe 10 meter. Hanya 5 meter. Ya, cuma selangkah lah. Nah, Bapak Ibu, saya tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak kita semua untuk banyakin bersyukur. Ya, masih ingat beberapa bulan yang lalu saya memperlihatkan satu lembar kertas yang di dalamnya satu titik hitam yang saya lingkari. Ya kan? Kemudian ketika saya bertanya, Bapak Ibu lihatnya apa? Tentunya dari seluruh yang menjawab, tidak ada yang mengatakan saya melihat warna putih. Tetapi yang dilihat hanyalah titik hitam yang dilingkari. Padahal kalau kita mau berbicara apa adanya, titik hitam itu ukurannya nggak sampai 1 senti. Sementara titik putih atau lembaran putih satu kertas itu lebar. Ukuran A4. Ukuran A4 berapa itu? Sekitar 21 cm. Bayangin tuh. Nah, itu adalah tabiat manusia. Saya bilang sih ya mohon maaf mungkin bahasanya tabiat atau kalau bahasa lebih halusnya lagi karakter. Karakter seorang manusia, ya. Ketika melihat sesuatu lebih condong melihatnya yang menjolok apa ya bahasanya, yang kelihatan terang, itu yang dilihat. Dia lupa dengan sekelilingnya yang banyak. Nah, ya menyolok ya. Makasih Bu Dela. Malum bahasa Indonesia saya waktu saya sekolah Bu, kayaknya saya cuma dapat 6. Ya, mencolok lah, gitu ya. Nah, gitu ya. Itu adalah karakter manusia. Nah, ketika kita sebagai manusia biasa mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Tuhan, dari Allah, ya, biasanya ujiannya itu jauh lebih kita menyolok ketimbang rahmat anugerah ya yang Allah berikan yang lain. Ini menarik nih. Ya, saya kembalikan sekarang ke Ibu Bunda. Ibu, Ayah Bunda, coba perhatikan ya. Kalau nggak salah kemarin udah saya sampaikan ya. 40 tahun Bapak Ibu dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 40 tahun ceritanya. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat mewah, nikmat glamor, segala macam deh. Ya. Tiba-tiba nikmat tersebut dicabut Allah, diganti dengan ujian, kesulitan. Ya. Diganti dengan ujian sakit. Ya. Yang selama 40 tahun ayah bunda sehat walafiat, rezeki mengalir, hidup betul-betul mewah. Tetapi karena Allah punya cara tersendiri untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk lebih dekat dengannya, dicabut itu nikmatnya tuh. Dicabut kesehatannya tuh. Yang muncul apa? Yang muncul adalah kenapa Allah menguji saya seperti ini? Kenapa Allah betul-betul sepertinya kurang adil?
Ya, ayo. Padahal 40 tahun yang lalu, selama 40 tahun itu Allah sudah berikan kenikmatan luar biasa. Allah sudah memberikan kenikmatan kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kekayaan, nikmat kemewahan, nikmat jabatan. Ya, 40 tahun itu. Tapi baru 4 hari dikasih nikmat sakit, dikasih nikmat tanpa jabatan, dikasih nikmat kemiskinan, Allah langsung disalahkan. Nah, inilah ayah bunda, manusia. Saya sudah menyerah Ustadz. Saya sudah betul-betul nggak tahu lagi nih, harus bagaimana. Ya. Allahu Akbar walillahilham. Itulah bunda. Tujuan kita mengadakan pengajian di saat orang lain tertidur lelap, justru kita belajar. Ya. Kenapa boleh jadi selama ini ibu belajar di luar sana, belajar fikih, belajar hadis, belajar Al-Quran, ya kan? Tapi belajar seperti ini nggak ketemu. Ya. Nggak ketemu belajar seperti ini, Bu. Inilah namanya kita belajar spiritualitas. Kita belajar menatap diri kita. Ya. Mungkin kalau bahasa kerennya, kita sudah masuk ke pintu gerbangnya tasawuf. Nah, hanya saja saya nggak berani mengatakan itu karena saya bukan ahlinya. Ya. Begitu bunda ya. Nah, maka dari itu bersyukur kita. Hal-hal sepele seperti ini, mungkin orang-orang yang melihat kita, penonton kita di luar sana, mengatakan, wah ini si Ustadz gift, Ustadz bintang. Hanya mengharapkan bintang, mengharapkan gift. Demi Allah saya sampaikan kepada antum semua, pernah nggak saya minta bintang? Pernah nggak saya minta gift? Apalagi uang, pernah nggak? Nggak pernah bunda. Nah, saya hanya minta kita istiqomah untuk dekat dengan Allah. Banyakin bersyukur. Ya. Kalau bahasa saya begini. Alhamdulillah. Segala kesulitan sudah saya rasakan. Ya. Dan saat ini saya minta kepada Allah untuk membarter kesulitan itu dengan kenikmatan. Nah, tapi banyak di antara kita terbalik. Selama ini kenikmatan yang dirasakan, ya, di saat Allah memberikan kesulitan, di ujian, baru ketemu sama saya. Karena saya hakul yakin, kalau ibu terus-menerus, bapak, ibu terus-menerus, ayah, bunda terus-menerus dikasih kenikmatan, dikasih kemewahan yang glamor, dikasih keberlimpahan rezeki, dikasih kesehatan yang prima, yang tak pernah sakit, harta yang bejibun di mana-mana, ya, tidak ada masalah, kayaknya nggak ketemu tuh sama saya. Nggak bakalan mau bangun jam 3, jam 00, nggak bakalan. Ya. Kayaknya seperti itu. Tidak akan mungkin mau ikut munajat gedor pintu langit. Ya. Tidak akan mungkin mau ikut jantung al-waqiah. Kenapa? Apa sih yang saya cari? Sampai-sampai dulu pernah saya ketemu dengan seseorang. Ya. Saya tidak menyebut nama. Tapi ini bukan santri. Tapi ini jamaah biasa. Saya bilang, Pak, yuk sekali-kali kita sholat duha. Jawabannya apa? Jawabannya itu betul-betul membuat kepala saya tergeleng-geleng itu. Pak Ustadz, buat apa saya sholat duha?
Saya kan sudah banyak duit. Ya. Pensiunan saya aja sekian. Saya udah punya rumah, udah punya anak. Ya. Untuk apa saya sholat duha? Di situ saya langsung terenyuh. Inilah seseorang yang nggak punya ilmu, nggak memahami. Saya tidak mengatakan beliau itu takabur, enggak. Tapi karena nggak punya ilmu. Dianggapnya duha hanya semata-mata untuk mendatangkan rezeki. Tapi kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Tak lama dari ucapan itu, ya kurang dari 1 tahun lah. Tiba-tiba orang ini sakit yang berkepanjangan dan Allah takdirkan hartanya habis untuk berobat ke sini, ke sana, kemari. Nah, ini ambil hikmah dari kalimat ini. Kita sholat duha, kita sholat hajat, kita sholat sunnah yang lainnya, atau menunaikan sunnah-sunnah harian Rasulullah yang lainnya, itu bukan semata-mata untuk kekayaan. Ya, bukan. Tapi adanya dorongan spiritual menjadi asbab, menjadi jembatan kedekatan diri kita kepada Allah, Sang Pencipta. Adapun hajat, adapun cita-cita, itu bonus dari Allah. Tujuan utama kita adanya ketenangan batin. Sehingga di saat batin kita sudah tenang, disitulah tanpa kita sadari, Allah redho dengan kita, sehingga hajat, impian, cita-cita tertunaikan tanpa kita sadari. Nah,